Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalankan ibadah puasa Tarwiyah dan Arafah. Nah, di video ini teacher akan menjelaskan tentang puasa Tarwiyah dan Arafah beserta keutamaan, niat, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang diperingati dengan adanya Hari Raya Idul Adha. So, stay tuned and keep on watching this video. Sebelum memperingati Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa 2 hari yang disebut puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah itu dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, sedangkan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah seperti dalam hadis, keutamaannya adalah bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Sedangkan puasa Arafah keutamaannya adalah dapat menghapus dosa 2 tahun. Dosa di tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah yang pertama, mendapatkan pahala seperti puasa setahun. Yang kedua, merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan yang keempat, membebaskan kita dari siksaan api neraka. Niat puasa Tarwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah Tarwiyah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi Arafah lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan istilah hari Tarwiyah dan tanggal 9 disebut dengan Arafah? Kemudian tanggal 10 disebut Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Terdapat keterangan yang dijelaskan oleh Imam Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi dalam karyanya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Pada malam Tarwiyah, hari ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidur dan ada orang yang berkata dalam mimpinya, "Hai Ibrahim, penuhilah nadarmu. Bernadar jika punya anak nanti akan dijadikan kurban karena Allah." Maka esok harinya ia pun berpikir, mengingat-ingat, dan apakah mimpi semalam itu dari Allah ataukah dari setan? Itulah sebabnya disebut hari Tarwiyah atau dalam arti berpikir. Dan pada malam berikutnya ia bermimpi yang kedua kalinya dengan mimpi yang sama. Lalu keesokan harinya ia tahu dan yakin bahwa mimpi itu jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah dengan hari Arafah. Sedangkan tempatnya disebut Padang Arafah. Kemudian pada malam ketiganya ia bermimpi lagi dengan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpinya ia menyembelih putranya Nabi Ismail.
Lalu ia pun bertekad bulat untuk memenuhi nadarnya, yakni menyembelih anaknya. Itulah sebabnya keesokan harinya disebut dengan Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dapat diperingati sebagai hari raya Idul Adha. Mari kita simak bersama-sama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" "Iya." "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. "Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur." Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. "Anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu?" Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, "Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya." Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. "Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha?
Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Itulah penjelasan tentang puasa Tarwiyah dan Arafah beserta kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, tetap semangat belajar, beribadah, murojaah, tawadhu, dan hidup bersih. Cukup sekian dari teacher dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.